Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam, selamat bertemu kembali di acara podcast 25 tahun Elektro UGM Angkatan 97. Seperti biasa, saya J. Dan saya Visto akan memandu acara ini, wawancara ini santai. Dan tentu saja dengan bintang tamu yang berbeda juga. Eh, Episode kali ini adalah episode kelima dan episode kali ini kita menghadirkan siapa nih J? Kasih hint-hintnya lah. Oke, bintang tamu kita pasti nyari yang teman-teman kita yang ada keunikan-keunikan tersendiri. Minimal yang jarang-jarang kelihatan di kampus, ya kan? Tapi Eh, orang ini sukses setelahnya. Jadi harapannya dengan menghadirkan bintang tamu ini kita bisa minimal ada insight atau Insight, inspirasi lah ya betul buat ya, teman-teman yang lain selain silaturahmi lah buat kita silaturahmi. semuanya. Jadi kondisi teman-teman kayak apa dengan ajang apa dengan kegiatan podcast ini teman-teman bisa tahu kabar terakhir teman-teman kita yang tersebar entah di mana tempatnya. Betul ya, Ini tempat ajang kita lah untuk silaturahmi gitu, Vis ya. silaturahmi ya, betul. Kita 25 panggil tahun ya, Vis. udah gak kerasa. Wow, Dan 5 tahun. kita nanti akan kenal lebih dekat lagi dengan tamu kita kali ini di episode kali ini. Siapa dia? Ini dia, Ini Mas dia, Mas Tarsimin. Tarsimin. Ya kan? Halo Mas Assalamualaikum. Tarsimin. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Sehat-sehat? kabarnya nih Ya, Mas Visto, Mas J? Ya Alhamdulillah sehat. Mas Tarsimin sehat. Beginilah Iya. masih. Masih awet muda semua nih kayaknya nih. Waduh, luar Ya biasa. Hampir semuanya masih sama. awet muda. Mas Tarsimin saya lihat garis-garis wajahnya juga lempeng-lempeng aja, artinya ya Waduh, bahagia lah lahir batin kalau Nah, saya lihat gitu. haruslah artinya biar biar tetap sehat, harus bahagia. Penting itu. betul ya. Yang penting itulah. Betul, betul. Oke, Gimana nih? Mas Tarsimin. Hmm, Jadi kita mau nanya-nanya nih, selain nanti kan biasa lah ya. Ini kita pengen tahu. Dulu saya nanya satu dulu ya sebelum memberikan pertanyaan tentang kehidupan kecil. Emang bener namanya itu hanya Tarsimin? Ya? Oh, betul. Nah, itu betul. Itu mungkin sedunia hanya satu kali ya. Kalau search di Google itu cuma nama saya yang muncul tuh. Masa langsung muncul ya? Langsung muncul kalau itu. Oh, Ada makna artinya apa tersebut artinya? nggak? Artinya aku juga nggak ngerti ya, antara artinya apa enggak gitu saya nggak terlalu paham Nggak ya. nanya Hanya kepada nggak bapak Enggak, atau ibu. ya itu. hanya pokoknya kalau di desa itu kan ada min, ada apa, pokoknya itu aja kali ya. Saya juga nggak terlalu ngerti artinya apa. Lahir di mana sih Mas Tarsimin? Dari mana? Aku orang Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Banjarnegara, Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Kalau Rasid kemarin Purbalingga ya. Purbalingga, Purbalingga. tetanggaan lah ya. Ya, kebetulan aku SMA-nya di Purbalingga, tapi lahir di Banjarnegara. Aku orang Banjarnegara, Banjarnegara. SMA-nya di Purbalingga. Jadi saya kakak Hmm, kelasnya Rasid tuh sebenarnya. hmm. Iya, Kakak iya, iya. kelas. Berarti Jadi ketemu Rasid dong di SMA itu. ketemu tapi nggak kenal, nggak belum ngerti-ngerti ya setelah di UGM aja. Hmm. Oh, beda pergaulan waktu SMA. Ya, aku seangkatan sama Mas Oke. Imron kalau 96. Oh, Imron 96 Elektro ya. Hmm, hmm, Ah, hmm. iya, iya, iya. Ya, lu kenal nggak sih Imron masih ingat nggak? Kenal lah. Ya, Yang tinggi itu serius kan? lu. Tinggi Ya, ya. Ya, 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 ya. ya, Kami. ya, orangnya familiar lah, murah senyum lah Oh, ya. iya. Kamu kenal gak? Agak norak. Agak norak deh, kenal banget lah Imron nggak kenal. Agak norak masalahnya orangnya gitu. Jangan-jangan pernah diajak masuk Paragon juga. Iya. Imron kan orangnya kampus dia orang masjid. Ini rohis Ya, dia. ya, Alirannya betul, masjid betul. ya. Gitu. Kalau saya kan Betul. sekuler, Riz. Ah. Jadi masa Oke. kecilnya di Banjarnegara, Mas Tarsimin. Ya, aku SD SMP di Banjarnegara. Kalau SMA Hmm. baru ke Purbalingga ya. Mulai SMA udah jadi anak kos ya. Kalau SMP Oh, SMA Kenapa, udah. kenapa pindah ke Banjarnegara? Sorry, pindah ke Purbalingga. ya kebetulan kalau historically sih karena memang kebetulan saya punya saudara pernah sekolah di SMA Purbalingga dulu. Jadi katanya sih oh, SMA Purbalingga aja gitu kan. Karena kebetulan saya jaraknya sama. Jadi kalau aku kan orang desa. Jadi kalau ke Banjarnegara dengan ke Purbalingga itu kurang lebih apa jarak tempuhnya itu kurang lebih sama. Jadi Hmm. apa namanya? Karena sama-sama jauh ya udahlah ke Purbalingga aja nggak apa-apa gitu sih sebenarnya. Jadi memang Bukan karena SMA-nya Purbalingga lebih bagus gitu ya. iya, kata orang begitu. Kalau dia di Oh, grade yang sekarang juga kayaknya lebih bagus.
Itu sih. Tapi ya nggak terlalu jauh beda lah menurut saya sih. Kalau saya sih consideration-nya Ya. cuma memang karena jarak aja. Jarak sama ada saudara yang pernah sekolah SMA di situ. Jadi ya ngikut saudara aja waktu itu sih. Kalau SD Mas, di kalau dekat SD saya, rumah aja gitu ya. SD saya itu kalau kampung saya itu namanya Desa Kali Tengah. Itu Hmm. apa namanya Desa Kali Tengah itu perbatasan antara Banjarnegara dengan Kebumen. Jadi saya kalau kalau Hmm. ngomongin desanya persis di perbatasan Kabupaten Banjarnegara dengan Kebumen. Jadi paling selatan lah. Yaitu Ke kalau selatan ya berarti ya mm-mm. Kebumen ya bener. Jadi kalau saya ke pasar itu biasanya kalau ke pasar ke selatan tuh Gombong pasar saya biasanya gitu ya. Hmm. Jadi Gombong. memang daerah inilah daerah Banjarnegara tapi agak kemeringet gitu, Ya agak deket pantai pinggiran. masalahnya ya Iya, Kebumen ya. ya. Jadi kalau ke Gombong ya sekitar 20 menit lah. Waktu SD dulu, waktu pertama masih ingat nggak waktu SD itu pakai sepatu nggak sekolah kelas satu itu? Oh, pasti enggak lah. Oh, pasti Udah enggak. pasti enggak lah. Sampai kelas berapa Master Simen nggak pakai sepatu itu? Sampai kelas 6 lah. Lah, Nggak pakai sepatu? oh, enggak ada sepatu. Loh, Serius? Bener kan, Guys? saya dulu lucu. Dulu malah lucu pas SD itu kan lulusan. Lulusan itu Eh, kan ceritanya kalau yang 10 besar di kecamatan itu kan disuruh mm-mm, kumpul tuh dulu di kantor di kantor Dignas kecamatan tuh dulu. Kalau mm-mm. saya kan disuruh kumpul kalau 10 besar kumpul. Jadi saya biasa SD itu nggak pakai sepatu. Pas lulus karena 10 besar kan kumpul sama SD dari desa lain tuh di kecamatan. Saya malah beli sepatu gara-gara mau kumpul pas setelah lulus. Jadi Oh, aduh, sumpah lucu juga ya gitu. Jadi pakai apa namanya kan SD juga nggak seragam loh. Kadang-kadang pramuka hari apa, merah putih hari apa gitu. iya, iya, Hari iya. putih biasanya apa merah putih itu biasanya Senin doang Iya. buat Tap- upacara. Tapi nggak jelas kalau di kampungku mah. Kalau di kampungku itu dari SD itu biasanya yang nerusin ke SMP itu paling maksimum paling sekitar 5 sampai 6 orang. Jadi dulu biasanya Jadi berapa? saya dulu sekelas angkatan 13 orang lulus SD ya. Yang lanjutin SMP itu kalau nggak salah 5 orang apa 6 orang gitu. Dari Satu Jadi angkatan 13 13. orang. dari 13 orang lulusan seangkatan SD ya. Itu kalau nggak salah yang Oh, dikit lanjutin ya? SMP itu cuma 6 atau 5 orang lah, lupa saya. Oh, Jadi lulus Ya SD pada 15 ke aja. Jakarta biasanya main kerja atau apa gitu, nggak ngelanjutin SMP. oh gitu, nggak ngelanjutin SMP. Mm-mm. Terus ke SMP, anu apa? Wah, kalau SMP Tidak. SMP lebih ekstrim lagi, kecamatan. Jadi saya dulu kalau SMP itu berangkat dari kampungku ke SMP itu kan kalau nunggu angkutan itu telat ya. Jadi masuk kan 7:15 pagi gitu kan. 7:15 pagi. Jadi saya harus jalan berangkat dari rumah setengah 5 pagi biasanya sebelum subuh. Jadi sebelum Berangkat subuh saya sekolah. jalan kaki dulu sekitar 10 kilo tuh. Dulu jalan kaki 10 kilo. 10 Jalan kilo 10 kilo jalan kaki pagi. Itu tiap hari, Mas. tiap hari SMP, tiap hari sampai ketemu angkutan gitu. Loh, kampungku ki ada listrik setelah saya udah kuliah di UGM loh, jangan salah. Tahun berapa itu ada listrik? 97 masuk listrik kampungku tuh. Jadi saya sampai tahun 97 tuh kalau pulang ke rumah ya masih pakai sentir, nggak ada listrik, nggak ada listrik. Listrik baru masuk tahun 97 tuh. Itu Oh, baru setengah lima kan tahu. masih gelap ya, Mas? Nah, itu. Ya bareng-bareng. Orang yang satu kampung yang SMP gitu berangkatnya bareng. Jadi biasanya bapakku tuh nganter dulu sampai aku ketemu temennya baru aku dilepas. Biasanya gitu pagi-pagi. Biasanya gitu. Terus jalan. Jalan 10 kilo lah, 10 kilo tiap pagi. Sampai ke SMP apa kemana? Enggak, jadi itu sampai ke desa sebelah. Nanti di desa sebelah itu ada angkutan. Jadi jam sekitar setengah 7 lah, 6:15 setengah 7 itu saya dapat angkutan baru naik dari desa itu namanya Desa Merden ke SMP saya di Mandiraja namanya itu. Ke SMP. Tiap pagi itu. Keringet keringetan nggak tuh? Wah,
Ya, ya keringetan lah. Tapi enggak lah, jalannya kan relatif santai juga lah ya. Maksudnya kan enggak Ya, terlalu kencang berarti lah. kayak persis kayak Mas Profesor Suroso sama Seru. itu. Iya. Keringetan juga. Dia 20 kilo. Naik sepeda tapi. Ya, naik Kalau saya sepeda. jalan kaki karena nggak bisa sepeda, karena sepeda kampungku naik turun. Naik turun, Jadi ya. naik turun. Oh, Jadi naik turun beda medan ya. nggak bisa naik sepeda. Karena sepeda nanjak kan nggak bisa ngontelnya, nggak bisa. Betul. Berarti sampai sekolah berapa jam tuh? 2 jam? 1,5 jam? Berangkat setengah lima lah, pokoknya sampai sekolah mungkin jam 7 lah, jam 7 kurang lah. 2,5 jam. Enggak ada, Enggak ya 2 jam. hampir lah, hampir 2 jam lah kurang lebih. Hampir. Tapi kan jalan kakinya mungkin hampir 1,5 jam. Iya, 1,5 jam kan? Jalan 2 jam kakinya lebih satu dikit. setengah jam. 2 jam lah. Mm-mm. Pulangnya juga. Berarti dua bintang tamu kita Laskar Pelangi juga nih, Fis. Iya, Ya Luar biasa kalau ya. luar biasa perjuangannya. ya ya betul sih. Ya banyak lah inspiratornya lah kalau gitu. Nah, Mas Arsimen itu berapa saudara sih? Saya 3 bersaudara, tapi sekarang tinggal 2 bersaudara. Kakakku udah meninggal soalnya 2012. Adik ya, berarti tengah Mas Arsimen ya. Saya tengah, Tentang-tentang. saya tengah, saya tengah, Oh. saya tengah-tengah. Adik laki perempuan? Laki-laki, laki-laki. Oh, laki-laki. Ya, kakak perempuan. Terus Ya. di Orang tua kesibukannya apa orang tua? Orang tua, maksudnya gimana? Or- Kesibukan waktu Mas Arsimen Oh, sekolah itu apa? orang tua Kesibukan ya orang tua. sampai sekarang ya bertani, bertani Petani aja, ya. tani aja, tani tapi kan nggak ada sawah, jadi tani ladangan gitulah. Garap Jadi ya. ya tani ya tanah sendiri cuma ladang gitu, bukan sawah. Gitu sih. Gitu. masih sehat ya, Bapak Ibu? Alhamdulillah masih lengkap, sehat, Iya, iya. masih inilah. Jadi makanya Oke. ya rutin lah kita tengokin sebulan sekali. Ini mirip-mirip ini kisahnya sih mirip-mirip dengan si Suroso ya. Cuma saya pengen tahu sih Mas Tarsimin. Yang mendorong Mas Tarsimin sekolah itu siapa sih sebenarnya? Sampai kuliah itu orang Saya tua, saudara atau siapa? Yang enggak, mendorong Mas Tarsimin tetap sekolah gitu. Kenapa saya nggak terpengaruh dengan teman-temannya gitu? nggak tahu ya. Dulu pas kecil itu kalau di kampung kan suka ada KKN ya, suka ada orang KKN gitu ya. Dulu itu saya inget tuh orang KKN tuh kayaknya keren itu kalau di kampung itu. Jadi kayak orang mahasiswa itu kayaknya dihormati gitu ya. Kalau pas KKN di desa itu kan. Nah, jadi dulu kepikiran aja sih. Saya SMP itu udah kepikiran saya itu harus kuliah gitu. Makanya waktu mau SMA pun banyak saudara yang nyuruh masuk SEMEA atau masuk STM itu. Saya nggak mau. Jadi waktu itu saya udah kepikiran, pokoknya saya harus kuliah gitu. Udah ada inspirasi kepengen kuliah. Karena cuma lihatnya, oh katanya orang KKN itu dihormati di kampung keren. Udah aja sih. Nah, ini ya. Waktu SMP udah kepikiran kuliah Udah, elektro udah. atau kepikiran kuliah aja gitu? Kuliah aja. Saya cuma pikir kuliah aja jadi keren aja gitu kan, dihormati Oh, pas KKN gitu aja. belum belum spesifik pengen elektro gitu belum ya? Oh, elektro itu saya justru last minute tuh. Karena elektro itu kan saya kebetulan kan saya kuliah di PB sebelumnya tahun pertama. Jadi elektro itu eh, pas nyoba-nyoba aja karena nggak pernah UMPTN, jadi tahun kedua nyobain UMPTN gitu. Tahun pertama soalnya undangan oleh di PB. Oh, anu apa namanya? USMI di PB itu. BPUD, Mm-mm, PBUD. BPUD. gitu sih Oh, waktu ceritanya. di IPB ambil jurusan apa? Teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Mm-mm. Nah, itu juga unik tuh. Karena kenapa saya ngambil apa yang tanpa tes itu karena sebenarnya sejarahnya gini kan. Saya itu kan di kampung kan jarang lah orang kuliah gitu ya. Terus orang tua kan juga ya boleh dikatakan pas-pasan. Jadi saya harus memastikan saya begitu begitu lulus SMA harus sudah diterima kampus, sudah diterima kuliah gitu. Karena supaya orang tua terpaksa nyekolahin gitu sebenarnya. Oh, Jadi dulu Ada kalau keberatan nggak dari uh, ada keberatan nggak dari orang tua Mas Tarsimin waktu pengen kuliah itu? enggak sih, waktu itu justru saya kalau zaman zaman SMA Purbalingga itu ya, itu kalau yang dipanggil ke sekolah orang tua itu biasanya harus 10 besar. Biasanya kalau 10 besar orang tuanya itu dipanggil ke sekolah dulu tuh SMA. Hmm, Nah, saya itu dipanggil itu ya. strategi saya dulu
Pokoknya pas orang tua dipanggil, saya harus 10 besar dan saat itu harus sudah diterima kampus, sudah diterima kuliah. Jadi saya ambil IPB itu paling mudah kalau menurut saya ya, karena kan dia peluang apa namanya peluang diterimanya gede karena 70% undangan tuh kalau IPB itu. Ya udah saya daftar IPB aja. Beneran. Jadi saya udah diterima. Kebetulan kebetulan Mas ikut itu orang tua dipanggil. Jadi orang tuanya udah diprovokasi dulu sama guru-guru kan. Bapak anaknya udah diterima tuh di ini kan. Jadi dikuliahin. Kalau enggak bisa jadi enggak dikuliahin. Oh iya iya. Strategi aja lah dulu zaman itulah. Berarti waktu SMA berprestasi ya Mas Tarsimin ya? Enggak juga lah. Ya paling enggak pokoknya strateginya yang penting bapakku dipanggil ke sekolah itu aja udah. Dip- Dipanggil tiap tahun apa cuma waktu lulusan Waktu aja? lulus, waktu lulus. Biasanya Oh, yang dipanggil orang tuanya itu hanya 10 besar. Biasanya gitu. Heeh. ya 10 Secara besar ya paralel ya. prestasi lah berarti. Yang pinter tuh Mas Imron tuh pinter tuh, Imron. Hmm. Berarti 10 itu paralel ya, satu Paralel angkatan ya. ya, paralel 10 itu biasanya dipanggil Oh, ya, iya strateginya Nomor yang berapa Mas Tarsimin? Hah? Mas Kenapa? Tarsimin nomor berapa? Nomor Saya, berapa dari 10 itu? saya nomor nomor 3 atau nomor 4 itu ya, kalau nggak salah. Ya. Oh, Mas ya, ya waduh itu. bagus lah. Mas Imron nomor 2 kali. Ya. Wah, berarti saingannya Imron ya. Imron pinter tuh. Dia lebih pinter lah dari saya lah. Rasid tuh nomor Yang satu, nomor Rasid satu, tuh. Rasid nomor satu angkatannya tuh. Rasid. Nomor satu Ya, tuh Rasid kan adik angkatannya. kelas. Iya, angkatannya tuh nomor satu Ya, dia. Ya saingan. Ya pinter lah berarti Enggak berprestasi. lah, enggak lah. Ini strategi saya aja tuh, biar diterima. ya di balik strategi ada motivasi kan. Ya. Ada motivasi. Bagus lah itu. Motivasinya gara-gara kepengen KKN dihormati orang pas lagi KKN aja sih. Tapi pas KKN udah lupa. Dulu KKN di mana? Di Rembang, Seren. Di mana? Rembang, Oh, Rembang. 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 Oh. Daerahku dong berarti Mas Tarsimin. Iya, jadi saya di Rembang. Hmm. Di Seren tuh. Hmm. Terus berarti waktu ambil UMPTN itu sudah kuliah di IPB kan statusnya? Sudah. Jadi ceritanya itu kalau di PB itu kan Hmm. banyak teman-teman yang 70% undangan itu ya, yang tanpa tes itu. Hmm. Rata-rata tuh penasaran pengen tes lagi sebenarnya, karena kan nggak Oh. pernah ini. Nah, waktu itu apa namanya? Kan ijazah sebenarnya ditahan, di PB itu biasanya ditahan. Cuma ternyata di Jakarta itu ada tempat pendaftaran yang nggak perlu pakai ijazah asli, jadi pakai fotokopi bisa. Dulu saya ingat di Salemba itu SMA 68 tuh bisa tuh. Nah, jadi pada saat di situ juga saya baru kepikiran teknik elektro. Ya sebenarnya Jadi memang daftar UGM sama UI ya waktu itu ya. saya ITB sama UGM. Itu Elektro dua-duanya. dua-duanya elektro. Tapi Hmm. ya alhamdulillah diterima. Pilihan pertamanya apa? ITB pasti kan. ITB elektro. Ah, tapi ya dulu sih sebenarnya nggak ngerti mana yang lebih bagus. Pokoknya yang kalau di lembaran itu bimbel itu ada peminatnya banyak itu ya kita pilih aja. Ya poinnya Nah, gitu. kenapa milih elektro di last minute itu? Itu aja karena peminatnya banyak. Kan kita udah nggak ada beban, mau diterima syukur, kalau Oh, nggak juga nothing nggak tulus apa-apa. ya. Nothing Nothing tulus. tulus. Bukan gara-gara Imron keluar di elektro kan? Nah, nggak Merasa juga sih. tertantang. Nggak juga Kalau sih. Imron nggak ini ya, nggak ngambil itu kayak kayak Nggak, apa nggak, namanya nggak. kayak Dia IPB kayaknya ITB. dia UMPTN mungkin ya, langsung UMPTN. UMPTN. Mm-mm. Oh iya makanya dia angkatannya di atas Angkatan kita ya. 96. 96. Benar. Iya. Waktu keterima elektro rasanya gimana Mas Arsmin? Nah, saya keterima elektro itu kan Oke. saya nggak ngomong orang tua saya sebenarnya. Jadi Oh. ceritanya sebenarnya gini kalau ngomong sejujurnya ya, kenapa saya juga UGM menjadi salah satu pilihannya. Saya itu dulu kuliah di PB itu. Kuliah di PB itu sebenarnya saya udah numpang lah, numpang orang. Jadi saya kuliah di Baranang Siang, saya tidur di daerah Sindang Barang ya, di Bogor itu. Saya itu tinggal sama apa namanya tetangga lah ya yang ngurus villa di situ. Ada sebuah villa Hmm. punya orang Jakarta ceritanya. Dan dia dikasih rumah kecil di situ. Terus orang itu tuh nungguin villa. Jadi tiap hari harus ngerawat villanya. Nah, saya ikut nginep di situ. Tiap hari saya yang nyapuin villanya ceritanya di daerah Sindang Barang sana.
Jadi waktu itu saya merasa bahwa, yo kalau kuliah terus jadi cuma nyapu-nyapu nggak keren nih gitu maksudnya. Jadi ya kembali lagi kepengennya keren aja sih. Iya, Jadi iya, iya. jadi kerjanya saya itu dulu gitu, bantuin apa namanya saudara itu ngurus villa itu, terus saya apa namanya ya udah itu untuk biaya makan saya waktu kuliah di PB. Terus Oh, IPB digaji ya? Gaji. enggak. Digaji ya? Nah, jadi gini, IPB itu juga lebih mahal. Waktu itu SPP IPB itu sudah 400.000, UGM itu masih 250.000 gitu ya. Nah, IPB jadi berapa, Mas? Ya. Sorry, Mas. 400.000, 400.000. 400. UGM itu masih 250, UGM masih dua Betul. ratus lima puluh Zaman ribu, saya juga masih ada. 250.000 gitu. Nah, jadi akhirnya yaudahlah pas itu saya udah dikasih uang SPP semester 3 tuh sama bapak saya untuk IPB. Tapi begitu diterima, itu saya pakai untuk daftar ulang di UGM. Alhamdulillahnya cukup Hmm, termasuk daftar ini. Makanya saya di UGM itu saya nggak ikut ospek karena di IPB udah pernah ospek, saya nggak ikut ospek di UGM. gak mau 2 kali ya. Males ospek. Iya, 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 iya. Oh, Itu. gitu. Waktu Gitu. pindah IPB, pindah Pindah UGM. IPB ke UGM, Ah, itu ada mata kuliah yang bisa diikutkan nggak? Jadi nggak nggak ikut ada, kuliah dasar lah. nggak Ada ada. ya? Oh, Purely ngulang lagi baru. semua ya. Saya ngulang, Ulang semua ya? ngulang baru. Maka, makanya saya salah satunya sebenarnya dulu pindah UGM itu semangatnya adalah saya boleh cari kerjaan ya untuk biaya hidup saya yang lebih keren. Nah, itu aja. Dulunya tukang sapu, sekarang jadi apa? Makanya saya begitu terima UGM saya langsung keliling door to door bimbel bawa lamaran tuh. Dulu karena Oh, dulu langsung saya bulan kedua saya udah jadi tentor, udah jadi di mana, Mas? pertama saya di tentor di Multi Inti. Multi Inti itu dulu di Multi Jalan inti. Pakuningratan. Iya, iya, Dulu iya, iya. siswanya banyak anak-anak MUHI itu. Makanya Oh, bulan Pakuningatan Bagadi gitu ya? iya, bulan kedua saya udah jadi tentor. Mm-mm. Bulan kedua karena aku dari door to door tuh. Dulu ada BSA atau apa tuh. Saya Iya, lamar, Primagama juga saya lamar. Jadi Primagama. pokoknya harus cepet cepet dapat kerja aja. Iya, iya, iya. Jadi langsung ini ya, langsung dapat kerja, terus Mm-mm. ini langsung ngajar gitu ya. Ya, saya langsung langsung dapat kerja, langsung ngajar. Dan saya tuh juga gitu. Di UGM itu saya juga yang bingung waktu itu adalah, lah aku kan nggak punya duit. Awalnya saya numpang, terus di Jogja gimana nih saya tidurnya gitu Mm-mm. kan? Mm-mm. Karena kan nggak ada lagi, pasti orang tua juga nggak punya biaya untuk bayar kos kan gitu. Nah, akhirnya apa? Dilalahnya itu apa bahasa Indonesianya ya? Dilalahnya itu Mak Betunduk. orang sekampung saya itu diterima di UGM juga. Ada temen orang sekampung saya itu diterima diterima UGM juga, anak hukum. Nah, dia kebetulan cukup orang lumayan lah gitu ya. Akhirnya dia punya kos-kosan di daerah apa dia ngekos ya, sorry, dia ngekos di daerah Kajor, di daerah Kajor tahu ya, Jalan Godean. Kemudian, Dekatnya STPN, dekatnya sekolah pertanahan situ. Dia ngekos di situ. Ya akhirnya dia yang bayar kosnya, saya nebeng dia nyicil setiap bulan. Jadi saya sama dia bayar setiap bulan gitu. Saya cicilin ke dia karena dia yang bayar kosnya gitu. Jadi sharing kamar dulu oh, tahun pertama. Jadi tahun pertama yang sharing kamar, tahun sharing kedua kamar. saya udah tidur di multi inti. Dikasih mes gitu ya? Dikasih, iya dikasih Betul. penginap, Betul, di belakang itu saya tidur di situ. akomodasi gitu. Mm-mm. Tidur Memang di situ. akomodasi buat buat ini buat staffnya gitu. Ya, kebetulan kebetulan kan ada beberapa tentor yang tidur di situ. Tahun berikutnya Mas Slamet tuh ikut masuk situ juga tuh bareng saya. Tapi saya duluan. Mas Slamet 96. Selama elektro 96? Ah, ah. Itu juga sempat di multi inti juga. Tapi saya duluan masuk multi inti tuh. Jadi jadi saya tahun kedua tidur di multi inti saya udah. Jadi udah nggak ngekos. Jadi nggak ya saya ngekos hanya tahun pertama aja. Iya, iya, iya. Waktu di Multi Inti banyak kan ngajar apa, Mas? Saya ngajar fisika. Fisika kadang-kadang IPA terpadu kalau mau bimbel kalau mau apa namanya UMPTN gitu. Jadi IPA terpadu kadang-kadang. Berarti berarti IP semester pertama pasti tinggi nih orang Oh, enggak. mata kuliah Nah, awal-awal kan itu saya itu semua.
saya itu IP tahun saya kena IP-nya nggak tinggi, wong saya itu jarang kuliah. Namanya jarang kuliah saya IP saya itu gara-gara tak buang-buangin aja agak lumayan. Kan ada D-nya tak buang, ini tak buang. Enggak, yang awal-awal kuliah semester 1 maksudnya. Tetap jelek. Ya 3 lah, 3 berapa gitu, tapi nggak bagus. Waktu pertama kuliah, yang Hmm, dikenal pertama di angkatan siapa, Mas Tarsimin? Di Imron. pertama dikenal mungkin Triyono Rianto gitulah modelnya. Oh, Triyono Rianto. Karena Triyono itu agak senasib karena dia kan pindahan dari Undip. Triyono itu Triyono itu 96 juga itu, ya, aslinya itu 96 juga. ya dia Undip, iya, iya, Elektro Undip. Iya, betul. iya. Gitu ya. Ya Terus itulah dosen walinya Triyono, siapa? Hamzah kan teman-teman seangkatan. Yang minum Itu. apa? Setiap hari minum minyak ikan itu dia. Selalu ditunjukin itu. Ya, Itu 96 juga deh. Oke, saya Mas Sarsimen, dosen walinya siapa waktu itu? dosen Awal-awal kuliah. dosen wali sopo ya pertama itu Kalau saya kan Bambang Sutopo, Bapak Pak Bambang bukan Sutopo. bukan aku kok jadi lari ya sopo ya ibu-ibu kok eh Bu 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 siapa ya Suning. Suning, bukan Ibu senior apa Bu muda? ibu senior gitu saya. Lama kuliah selain di Multi Inti, saya kan pernah dengar sampai di SSC ya kalau nggak salah ya. Yes, lama Itu di mulai SSC saya. itu mulai setelah jadi Multi Inti berarti ya. Saya kayaknya mulainya adalah UMPTN 98. Saya masuk ke SSC. Jadi Loh, berarti sejarah setahun Setahun doang dong. setahun sorry. lebih lah, setahun lebih. Jadi Ya. ceritanya waktu itu sebenarnya gini, karena ada tentor SSC yang kebetulan juga tentor multi inti yang lulus ya orang teknik kimia namanya Mas Eko Budiono itu lulus. Jadi pada saat beliau lulus saya disuruh ke SSC gitu. Jadi seolah-olah sebenarnya nyolong-nyolong sih. Karena sebenarnya kan nggak boleh orang tentor multi inti kerja di bimbel lain. Ya Iya, iya. nyuri-nyuri gitu. Itu sudah ada Mas Yoyo itu SSC. Wah, ketemunya Mas Yoyo saya di SSC. Jadi Mas Yoyo waktu itu Mas Yoyo itu ngajar juga di SSC. Waktu itu ngajar apa namanya fisika juga Mas Yoyo, tapi SMP kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, tapi Mas Yoyo memang nggak ini ya passionnya kan memang bukan ngajarnya, dia manajemennya lah. Makanya begitu begitu ini Mas Yoyo yang ini apa namanya yang langsung jadi manajer promosinya SCC kan. Nah, saya sama Mas Yoyo banyak banyak ini nih, banyak project yang sama Mas Yoyo itu bikin bimbel eksklusif, kemudian distance learning, kemudian privat itu Mas Yoyo yang bikin. Dulu leadernya Mas Yoyo, saya itu apa namanya bagian seksi akademiknya. Jadi kami dulu ada empat orang, Mas Yoyo, saya sama dua dua timnya cewek ya, Mbak Yeni sama satunya lagi. Itu dulu bikin itu divisi non non kelas ya, itu sama Mas Yoyo. Emang Mas Divisi apa? Yoyo Sorry, Mas. divisi non non reguler, jadi divisi yang bukan bimbel kelas, tapi yang misalnya Oh, privat, kemudian distance learning, kemudian eksklusif. Nah, distance learning itu dulu konsepnya nggak kayak sekarang karena ada digital kan. Dulu distance learning iya, itu iya. cuma soal dikirim pakai amplop, diposin gitu ya, dikirim Iya, tuh. Dulu siswanya siswanya sampai hampir 500 orang, iya. sebagian besar anak SMA Taruna dulu distance learning kita, Oh, distance learning. Oh itu itu jadi sa- direkap apa gimana, Mas? nah, jadi konsepnya setiap hari Jumat kita kirim soal, Jumat berikutnya kita kirim soal yang baru plus jawaban soal itu. Gitu distance learning konsepnya gitu dulu yang kita bikin. Oh, Jadi tapi nggak seolah-olah ada ini apa visualnya nggak ada. nggak ada karena kan nggak bisa begini kita dulu. Ya cuma kirim Tak kertas kirain saja. direkam gimana Enggak, gitu. enggak. Enggak ya, belum ya. Cuman cuman maksudnya ada apa ngirim paket gitu ya, ngirim Ya, soal betul, nanti betul. dikirim balik gitu. Betul, betul. Nah, Mas Oh, Yoyo itu yang bikin Mas Yoyo di SCC itu banyak bikin terobosan-terobosan tuh. Ya wajar aja kalau sekarang beliau sukses bener gitu ya. Karena memang dari so- dulu
salah satu guru saya lah, bener lah, bos sekaligus guru saya tuh. Sorry Mas Yoyo ini siapa sih? Mas Yoyo itu Mas yang saya punya punya warung SS SS, itu loh, yang punya warung SS spesial sambel, spesial sambel. warung spesial sambel. Kamu belum nggak kenal kamu, Fis. Itu permainan dari bawah itu, Fis. Ya, Kalau apa namanya? SS, Dia dulu di SSC gitu maksudnya ya? Ya, dulu ya di SCC. dia kuliah teknik kimia angkatan 92, nggak Oh, lulus-lulus, ya kan, nggak lulus-lulus, dia bisnis lah itu macam-macam. Dia lulus tuh gara-gara permintaan ibunya kalau nggak salah. Saya kenal itu karena adik adik kandungnya itu pacarnya teman kos saya. Nah, ada Jadi Daru, saya Mas tahu Daru. sedikit gitu. Iya, Mas Daru itu ada Mas mesin Daru sama sama Mbak Mbak. Ira. Mbak Ria, Ya, Ria. itu. Adiknya Ria. Betul, pasang surut gitu. hubungannya itu Ya. saya menyaksikan mereka, jadi saya tahu ceritanya gitu. Kalau SS saya itu malah, sekarang itu SS itu sekarang cabangnya udah sampai Brunei sama Malaysia, Fis. ya, saya banyak ini, saya Kebetulan. banyak dibina lah sama Mas Yoyo kan. Saya timnya beliau waktu di SCC ngurusin Nah, ini macam-macam. sekilas memori saya kan kalau ketemu Mas Tarsimen kalau di depan kampus doang ya, kalau mau kuliah jalan sambil senyum-senyum itu memori saya ya, itu pun jarang banget. Yang, Terus inget kalau Pak Mas Tarsimen teman saya itu waktu di SSC. Itu ada yang cerita kan orang SSC banyak yang tinggal di kos saya, Fis. Hmm. ah, Mulai dari alumni SSC itu banyak yang ngekos di tempat saya juga. ah, Murid-muridnya itu yang dari luar Jawa ya, anak-anak ya, pejabat itu. Hmm. Itu walaupun kuliahnya akhirnya di swasta gitu, tapi dia ngekosnya di tempat saya. Jadi begitu lihat Tarsimin dikenal ini itu teman saya, teman kuliah saya bilang gitu. Itu baru ngeh itu kalau ada Tarsimin gitu kalau waktu itu gitu. Karena jarang banget di kampus itu. ya, Gitu. Lebih jarang. banyak mungkin waktunya lebih banyak di SSC kali ya? Oh Iya. ya, saya bahkan pernah ada ngajar kelas kelas pagi itu yang kelas alumni itu saya ingat persis itu ini apa namanya tanggal 11 gitu ya. Nah, saya datang ke kampus ke kampus kan jam 11 datang tuh. Ternyata sampai kampus itu ujiannya udah selesai. Jadi saya udah ngajar dulu. Waduh. Aduh, jadi mata pelajaran statistik tuh saya bilang. Loh, begitu sampai kampus Pak ketemu siapa? Suroso mau ketemu siapa? Saya bilang, "Loh, kamu mau ngapain? "Ah, mau ujian." Loh, udah selesai gitu. Wah, pelajaran statistik tuh. Habis itu saya ngadep Pak Ong kan. Habis itu Ya. loh sama Pak Ong dibilang begini, "Kamu mahasiswa nggak bisa bedain jam sama tanggal," gitu. Aduh, Terus gara-gara akhirnya pagi gimana? ya dapet C, ya dapet C juga. Bisa dapat Karena C. kan iya kan nggak ujian saya, nggak ikut ujian gara-gara saya ngajar dulu pagi-pagi jam 9 ngajar alumni pagi, baru datang udah selesai ujiannya. Jadi saya di SCC ya sebenarnya belajarnya banyak dari kayak gitu sih di kampusnya gak ada Iya, iya. ilmunya saya. Berarti praktis kuliah itu kesibukan di luarnya adalah di SSC ya, Mas Tarsimen ya. Di Multidi SCC sama saya punya banyak siswa privat yang personal juga punya. Tapi Berarti memang memang suka ada passion di Kepaksa, situ ngajar gitu atau kepaksa karena juga tadi sih. itu kebutuhan? Kebutuhan. Saya itu Hmm. saya punya cerita menarik malah. Jadi semester 3 itu ya. Semester 3 itu saya kan mau bayar SPP kan bingung karena kan walaupun saya udah gajian gitu, tapi kan nggak cukup ya. Semester 3 itu saya ini apa namanya? Saya ngutang di tahu nggak ada di UGM itu ada BPR Duta Agama. Tahu tapi nggak pernah nggak Nah, tahu juga. jadi saya ngutang di BPR Duta Agama tuh. Jadi dulu waktu itu diceritain, oh UGM itu punya BPR gitu katanya kan. Nah, saya samperin tuh ke BPR Duta Agama tuh. Pak, Hmm. mahasiswa bisa ngutang nggak? Bisa kata dia. Aku mau bayar SPP nih nggak punya duit gitu kan. Nah, aku ke Hmm. BPR Duta Agama, di situ syaratnya apa? Syaratnya tanda tangan pembantu dekan 1. Jadi kita bisa tinggal ijazahnya di BPR Duta Agama, ya. Di Hmm. BPR Duta Agama tinggal ijazahnya. Habis itu kita minta tanda tangan pembantu dekan 1, kita bisa dipinjemin tuh. Waktu itu saya dipinjemin 250.000 buat bayar SPP. Nanti saya cicil setiap bulan Hmm. 50.000 tambah bunga itu dulu 5% apa berapa gitu. Nah, jadi Oh itu. gitu. Jadi nanti bisa di cross check tuh BPR Duta Agama Tarsimin pernah jadi nasabah nggak? Pernah tuh sampai lulus. Luar biasa. Luar BPR biasa Duta ya. Agama itu. Ya. Dulu ambil ambil jurusan apa namanya? Konsentrasi apa, Mas? Masih ingat nggak? Aku Kendali.
saya dulu bimbingan Pak itu, Pak siapa namanya? Pak siapa? Oh ya, Oh ya, Oh ya, sama oh satunya yes. lagi Pak itu, yang dokter itu siapa dulu? Sampai lupa. sama Yang Selo, bukan, Lukito, bukan. Sama Lukito, dosen Insaf, bimbelnya, sampai Kendali lupa. Insaf, juga, Insaf. dosen Kendali, kendali juga Mas. kendali yuk. Skripsi saya tentang ANFIS, Adaptive Neurophagy Inference System. Wah, ini masih ingat saya. Keren keren. Ya, ANFIS. Di anu Gitu. di lab atau di man atau kemana? Ke perusahaan nggak? Enggak ya? Saya cuma bikin itu aja, animasi pakai ini source code-nya MATLAB, saya otak-atik dikit supaya jadi Oh, lengan robot dikontrol pakai ANFIS saja. Lulus iya juga. iya iya. berarti berarti nggak ikut kerja praktek ya di luar ya, Oh, Master ikut Simen ya? kerja praktek saya sama Mas Andi Wijayanto. Di Saya mana? di Di anu susu susu Bogasari. SGM. Bogasari. Oh SGM, Mm-mm. Muja-Muju. Itu sama Mas Andi ke Bogasari cuma ambil data, habis itu pulang pergi sebentar selesai, habis itu seminar, lulus. Ya dulu strateginya saya ngambil praktikum itu kalau kalau Rianto udah pada jadi asisten, udah pada jadi asisten, saya baru ngambil praktikumnya karena supaya gampang. Kalau asistennya senior kan Teman gampang. sendiri ya. Sendiri. Strategi-strategi kuliah aja lah itu biar lulus Iya aja. iya. Nah, terus lulus tahun 2001 November tuh masih terus lanjut di SSC Mas sampai eh Kak, tahun berapa? saya sampai diterima kerja, ya masih lanjut. Karena kebetulan saya kan nikahnya November itu juga. Jadi November itu ini jadi sudah ada istri, jadi saya terpaksa ya lanjutin dulu sampai terima itu. Nikahnya November 2001 juga? Wisuda tanggal 19, 19 saya ya. nikah tanggal 16. Nah, jadi ya Oh, nikah dulu. 3 hari sebelum wisuda saya udah nikah. Wah, wisuda udah sama istri ya. Hmm. Ya udah malam pertama wis. Iya 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 iya. Eh, Kita dulu wisuda gitu. masih masih merongos dulu nggak punya. Itu, ya pokoknya gitu lah, nikmatin aja lah kuliah. Nikmatnya Lu begitu. nggak bukan rongos lu wacana lu. Wajan. Terus Eh, akhirnya setelah lulus keterima kerja di mana pertama kali? Selain ini pertama SSC kali ya? pertama kali kerja profesional itu di LG. Di LG dulu banyak anak elektro keterima di situ, banyak Iya LG ya tuh. banyak sana ya. Sama Yunadi itu ya. Yunadi, ke Hendrik dulu barengannya tuh Hendrik, terima Hendrik. situ. Iya. LG dulu saya pertama. Di anu ya itu di Jakarta ya? Di mana ya? Cibitung, Sekarang Bekasi, Cibitung, Oh, Bekasi. 1100. Di MM 2100, Cibitung. Cibitung, Langsung Cibitung. pindah sana, boyong sana. Ya langsung, ya dulu tetap Berapa kosnya lama tetap di di LG? Jakarta sih, kosnya tetap di Jakarta tapi kerjaan di situ. Sebentar saya di situ cuma 2 minggu, dua Wah, minggu atau 3 minggu gitu kerja di situ. Karena cepet apa? banget. Cepet. Nah, saya di SSC pendapatan sebulan saya udah 2 juta. Di situ digaji Heeh. 1679. Jadi gajiku lebih Ah, kecil dari pendapatan di SSC. Eh, aduh. eh, saya sebulan udah 2 juta di Jogja. Di situ 1679 ya. Aku pilih keluar aja lah. Keluar udah dapat pekerjaan lain atau keluar aja Nah, gitu? waktu keluar saya udah diterima di Danamon sebenarnya. Jadi Oh. Oh, diterima sempat di Danamon Danamon. juga. Tapi nggak sempat Ketemu masuk, nggak sempat masuk. Jadi ketika saya suruh masuk, aku dulu ingat Bu Renata namanya. Itu suruh masuk, tapi saya diterima di Toyota Astra Motor. Jadi akhirnya kesalip, yaudah aku pilih Toyota Astra Motor. hmm, ya itu pasti gede gajinya kalau Toyota tuh. Melebihi Enggak, SSC. gajinya Ya. gajinya nggak terlalu gede lah. Ya pokoknya selisih sejutaan lah gitu kan. Ya minimal lebih tinggi dari SSC kan. Iya udah lebih dari SSC. Nah, itu kenapa saya pilih Toyota Astra Motor? Karena di Toyota Astra Motor tidak ada syarat bujangan. Gitu. Kalau di Danamon ada syarat bujang, harus single. Jadi Harus single. harus nggak Oh. bisa. Jadi saya ambil Toyota Astra Motor. Ya begitulah Ya ini kira-kira. di Toyota kan agak lama ya kan, pasti kan. Sama 11 tahun. 11 tahun ya kan. 11 tahun. Oke. 11 tahun. Nah, kalau lihat setelah flashback tadi merasa kecil kan, sekarang udah ada nuansa-nuansa kerja ya Mas Tarsimin ya. Saya dengar Mas Tarsimin ini Vis agak-agak kutu loncat Vis ini, pindah sana pindah sini. Saya Selalu sudah 11 berapa tahun, ya? 11 tahun ya nggak kutu loncat dong.
Iya. Enggak, belum selesai, habis dari Hmm. Toyota kemana aja kan kita mendengar Oh, setelah juga. dari Toyota. Iya, itu. Dia Oh itu iya. orangnya challenging ya, challenger ya. Jadi artinya ada kurang yang dia pasti pindah, cari yang apa, pindah gitu. Memang dari dulu bakatnya memang Suka kayak cari gitu dia. tantangan lah. Nggak pengen suka Betul. pindah-pindah Bener aja. nggak Mas Tarsimin? Ya, kebetulan saya apa namanya, memang pindah-pindah. Setelah dari Toyota Astra Motor aja nih saya sudah pindah tuh 2, 3, 4. Saya udah pindah 4 kali. Jadi memang Empat paling kali ya. lama di Toyota Astra Motor ya, 11 tahun. Habis itu saya ke Trakindo Utama. Jadi Trakindo Utama sebentar, hampir setahun. Kemudian saya ke dealernya Toyota Makassar, Ajikala. Itu 4,5 tahun. Kebetulan kemudian kita pindah lagi ke apa namanya ke Semarang, pulang kampung. Ya, sekarang pindah lagi ya ya sekarang Ke, sorry Mas, ke Semarang kemana Mas? ke Semarang itu ada ini juga apa namanya ada customernya Mas J ini loh, distributor distributor spare part sama Oh, apa bikin bengkel. Waktu di Semarang saya bikin itu ekspansi bengkel umum. Jadi kita bikin bengkel yang dulunya own dimiliki sendiri, kemudian kita franchise-kan lah gitu. iya Itu iya iya. gitu sih. Tapi ya Sampai sekarang udah ini. enggak sekarang Oh, sekarang sendiri aja. Sendiri oh aja. gitu. Nah, itu Sekarang itu udah Hah? sekarang udah itu freelance ya, Bis. pindah-pindah itu Hah? kalau boleh tahu kenapa Mas? Apa karena merasa sudah gajinya Ah, kurang atau karena butuh ya tantangan aja pengen pengen cari apa namanya pekerjaan yang berbeda atau apa tuh Mas? Kalau boleh tahu. ada beberapa reason sih. Kalau yang jelas biasanya kalau pindah gajinya lebih baik sih. Cuma ya tidak itu satu-satunya. Tapi Nggak ya selalu itu ya, enggak nggak cuma selalu itu itulah. gitu. Jadi misalnya saya dari Makassar balik ke Jawa gitu ya karena kebetulan mendekat ke orang tua gitu gitulah. Hmm, Itu sih. Tapi kalau ke Makassar waktu itu kebetulan memang saya waktu pindah dari Toyota Astra Motor ke Trakindo itu bulan ketiga atau keempat itu udah ditawar-tawarin. Jadi biasalah ya oh, kalau pindah kerja kan sebentar itu ada galau-galonya ya, ada galau gitu ya, kan. Habis itu ditawarin kayak balik lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya ya udahlah, coba deh gitu. coba. Ya. Oh. Tapi Berarti ya keluarga sama ikut aja. boyong ke Makassar, Ikut. Saya hari pertama pindah keluarga langsung ikut selalu. langsung ikut. Heeh. Mm-mm. Ya kita nikmatin bersama. 4 tahun ya lama ya, lumayan lah Empat di setengah, empat Makassar. setengah. 4,5 tahun ya. Ya, Empat empat setengah setengah tahun. tahun. Makassar ya enak kan, kotanya gede kan. Enak, enak. Makanannya top lah. Mungkin Makanannya juga enak ya. ya the most Saya enaknya di Makassar lah. saya dulu waktu kecil pernah tinggal di Makassar sih di Takalar, tahu nggak Oh, Takalar? Takalar tahu, tahu, tahu. Itu 2 jam Ya dari dulu Makassar saya, ya. ya betul 2 jam. Saya 2 tahun dulu, 2,5 tahun waktu SD tapi Ikut di bokap ya, Bis? Makassar. Hmm, Ikut, ya ikut Ikut. bapak, dinas di hmm. sana. Jadi tahu Ya, kalau Makassar enak dulu. Dulu enak. namanya masih Ujung Pandang dulu zaman Ujung saya. Pandang betul. Makassar enak lah. Kalau mau makanan enak ya ke Makassar lah kalau saya lihat. Top ujung-ujungnya. Tapi apa keluarga senang lah ya. Apalagi waktu itu mungkin anak udah umur berapa tuh SD ya waktu di Makassar ya. Yang ya SD pas pindah yang gede SD, yang kecil TK. Tapi kemudian SMP-nya mereka yang gede di Bogor. Jadi tak suruh Oh, boarding gitu. Terus pas pindah Waktu Semarang, semua kita pindah Semarang. waktu kita buka puasa di rumah sampean itu sudah ke Kala ya kalau nggak Oh salah ya? sudah, ya sudah. Saya sudah di Makassar itu. Saya sudah di Makassar. tahun berapa tuh? Pernah tuh. Tahun 2014. 14 atau 15 itu ya, 2015 kayaknya. Ya, sekitar itulah gitu. 2015. Oke, Mas Tarsimin. Jadi eh, udah dijelaskan semuanya lah ya perjalanan dari kecil sampai sekarang, kondisi sekarang gitu. Kita pengen tahu sih Mas Tarsimin kira-kira Ya, ada nggak sesuatu yang sekarang diikhtiarkan ya, lagi ongoing ya, itu apa gitu kira-kira bisa di-sharing nggak ke teman-teman? Kalau beberapa teman-teman sih ada ya yang mau bikin kayak Mas Suroso kemarin bikin apa sekolahan lah ya, Mas Firman bikin yayasan kayak apa gitu kan, namanya ikhtiar ya. Kalau kita ngomong cita-cita kan berubah-ubah,
Kalau cita-cita dari kecil, dari SD, SMP, SMA kan tergantung apa yang kita lihat, cita-cita pasti berubah kan gitu kan. Tapi kalau yang sekarang, kondisi sekarang tuh, tapi sebelum dijelasin cita-cita awal mulanya jadi apa sih Mas Tarsimin dulu? Saya sebenarnya cita-citanya pengen kuliah doang dulu aja, cuma gitu aja deh, awalnya ya. Nggak Enggak ada kepengen jadi cita-cita, polisi, dokter tuh nggak enggak ada, ya? Cok nggak ada, kuliah itu. nggak ada. Pokoknya Pengen kuliah terus kuliah kuliah. kelihatan terhormat gitu aja, kelihatan oh mahasiswa kampung dihormati. Dulu pas kecil gitu mikirnya gitu toh. Sebenarnya sesimpel Oke. itu sih. Ketonnya dihormati kita oh enak gitu kan kayak gitu padahal ya sama aja gitu. Padahal ya gitu-gitu aja kan. Oh, sebenarnya dulu kenapa gitu ya? Karena di kampungku itu ada tokoh yang menurut saya cukup terkenal ya. Mantan ketua sekarang almarhum ya, ketua PGRI Indonesia dulu Pak Sulistyo. Itu orang kampungku. Jadi ketua PGRI itu dulu orang kampungku. Eh, jadi orang dulu inspirasinya oh kalau kayak tuh sekolah jadi kayak Pak Sulistyo gitu. Dia orang kampungku biasanya ngomongnya gitu. Jadi emang hebat sih rektor IKIP PGRI dalam umur 32 tahun gitu. Dia hebat lah orang hebat. Orang kampungku tuh. Nah, itu salah satu inspirasi juga gitu. Nah, ya pengennya dulu gitu doang sih. Seolah-olah kalau kuliah kayaknya lebih keren gitu doang. Nggak ada cita-cita yang aneh-aneh. Nah, kalau sekarang gimana setelah akhirnya berhasil kuliah, lulus, kerja, dan mungkin sudah Ya, mendapatkan apa yang dulu mungkin dibayangkan atau bahkan dulu mungkin nggak dibayangkan tapi sekarang sudah merasakan gitu dan ya, udah ya. sudah Ya, apa istilahnya mengenal itu apa nih Kalau sekarang Mas? ya. Kalau saya sih kalau ngomongin mungkin kalau ngomongin dengan cita-citanya sih menurut saya ya sudahlah sudah ini ya maksudnya eh, ya mungkin yang dulu nggak kita bayangin ya kita ngalamin juga ya gitu kan. Ya ya mungkin kayak Mas Visto kan tinggal di luar negeri ya. Kita pernah tinggal di luar negeri ya udah pernah ini udah pernah gitu. Jadi ya inilah tapi saya punya cita-cita yang yang bukan cita-cita sih sebenarnya. Sekarang saya sedang lakukan sebenarnya. Jadi eh, kebetulan saya itu ini apa namanya? Saya cukup aktif di Asosiasi Logistik Indonesia. Jadi saya sekarang ketua chapter Asosiasi Logistik Indonesia Jawa Tengah sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau saya kebetulan ngajar juga dari 2010 ya. Dari 2010 Asosiasi Logistik Indonesia itu membuat sekolah namanya Sembada Pratama. Itu sekolah logistik pertama. Saya ikut termasuk ikut itu ikut mulai dari awal. Jadi saya memang ini ya melanjutkan apa namanya yang dulu bimbel, cuma sekarang saya jadi kayak dosen tapi dosen sekolahan logistik. Jadi kayak apa namanya certification school lah gitu doang ya sekarang. Jadi kalau jadi saya sekarang yang sedang lakukan yaitu satu jadi dosen di apa namanya Sembada Pratama itu sekolahnya Asosiasi Logistik Indonesia. Kebetulan saya juga salah satu founder LSP Logistik Indonesia. Jadi kebetulan saya apa namanya karena aktif di Asosiasi Logistik, kemudian dulu kita ada tim bikin lembaga sertifikasi profesi logistik. Jadi saya juga pengurus di LSP Logistik Indonesia. Jadi saya sih ya itu yang hubungannya sama logistik dan sekarang saya lagi bikin apa namanya kayak problem solving education program. Ya, jadi saya lagi coba bikin itu. Jadi kalau di Toyota kan kurang lebih 11 tahun ya itu kita biasa ngurusin Kaizen ya problem Kaizen itu kan problem solving. Nah saya sekarang lagi bikin apa namanya problem solving untuk apa namanya anak-anak sekolah sebenarnya. Jadi problem solving untuk anak-anak sekolah saya udah bikin bukunya sebenarnya. Saya udah punya buku, udah bikin buku dan mudah-mudahan ini nanti bisa apa namanya bisa di-sharingkan ke anak-anak sekolah. Jadi dulu saya pernah piloting program ini tuh di 3 SMK. Dulu SMK 2 Jogja saya pernah piloting implementasi problem solving terkait dengan ini. Jadi saya pengen kembangin ini supaya apa namanya supaya anak-anak itu apa namanya problem solving skillnya itu bisa
bisa tumbuh lah gitu kan, karena saya mengenal Iya, problem solving ini setelah di industri, padahal mungkin bisa iya. diperkenalkan dengan Sejak dini ya. anak-anak ya di sekolah. Jadi saya selain tadi apa namanya ngurusin yang tadi ikut apa asosiasi logistik, ngajar di sekolah logistik, kemudian saya lagi juga ikut di apa, saya termasuk asesor LSP ya certified BNSP ya. Jadi logistik ini lagi kita coba kembangin dan akan mulai sekarang adalah yang terkait dengan problem solving. Jadi saya pengennya nanti kita punya komunitas problem solving ya. Jadi kayak ada apa namanya? Jadi kalau bisa ada komunitas problem solving di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi pengen gitu Iya, saya. iya. Jadi kalau bisa ya apa namanya? Biar apa namanya? Biar eh, kita bisa selalu improve lah terhadap apa di sekitar kita gitu ya. Walaupun Iya. itu Ya, Ini sebenarnya problem ah, solvingnya bikin sendiri, Mas Tarsimin yang istilahnya merumuskan sendiri, atau oh, itu adalah metode yang sudah ada tapi kemudian dikemas ah, terus akan dikembangkan lagi atau bagaimana? nah, sebenarnya kan metode problem solving itu banyak ya. Tadi kalau misalnya Mm-mm. Toyota kan juga punya metode sendiri. Kemudian kan sekarang yang apa namanya kayak metode-metode yang populer sekarang kan ada nih, misalnya kayak Lean Startup punya Eric Ries gitu-gitu kan. Kemudian design thinking apa macam-macam kan udah banyak nih. Banyak ya. Nah, udah banyak. Nah, jadi saya coba ya sebenarnya niru-niru lah, tapi coba Ya, formulasikan sendiri supaya lebih apa namanya lebih applicable lah gitu kan. lebih Kira-kira applicable. nih Ya. versi versi saya lebih mudah gitu. Tapi versi orang belum tentu lebih mudah ya. Tapi saya lagi coba formulasikan apa namanya formulasikan sendiri versi dari meramu dari berbagai macam metode gitu ya. Jadi mungkin Ya. kalau Six Sigma ada di mic-nya apalah gitu-gitu. Nah, saya coba versi nah ini saya. Nah, hah? ini mau bikin Tarsimin W lah gitu kan. Ya, tapi ya ini versi versi rangkuman lah gitu. Tapi Rangkuman versi untuk anak-anak. untuk Jadi anak-anak sekolah ya. Ini untuk untuk anak-anak sekolah tingkat apa nih Mas? Nah, Target. kita akan memulainya dari SMA dulu. Jadi memang satu step sebelum masuk ke dunia kerja gitu ya. Jadi karena Ya, memang ya. tapi nextnya kita akan masuk ke makin ke bawah. Nah, mungkin kita bisa bikin apa misalnya nanti ke apa namanya visualisasinya online-nya gitu. Ya, di masih Ya. masih 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 sangat ke ini sih, masih sangat scratch lah, masih Masih belum masih berproses lah ya. masih Ya. berproses. Tapi mimpi saya kurang lebih gitu ya, karena Ya. pengalaman saya waktu saya terlibat di asosiasi logistik itu Mm-mm. eh, menurut saya cukup menarik ya. Jadi artinya kan nanti kan adanya sesuatu kompetensi itu nanti di dalamnya ada asosiasi yang apa namanya asosiasi yang menggerakkan juga gitu kan kayak logistik kan kompetensi logistik itu apa namanya iniin di asosiasi logistik gitu loh. Ternyata di Indonesia itu kalau mau bikin sertifikasi ya itu salah satunya adalah yang mengusulkan adalah asosiasi. Jadi saya kebayang ya, suatu ketika itu kita punya semacam kayak komunitas atau asosiasi problem solving yang nanti problem solving ini bisa dijadikan kompetensinya itu bisa dijadikan sebagai standar kompetensi nasional misalnya Ya. gitu. Ya. Nah, jadi SKKNI-nya ada, mungkin nanti kita bisa bikin LSP-nya gitu. Ya, itu sih mimpi besarnya lah, tapi sekarang kita memulainya dari apa namanya? Dari yang ya yang bisa kita lakukan dulu lah kayak gitu sih. Dari yang Ya. Ya, anu bisa tunasnya lakukan. lah ya, lagi ngerintis Heeh, Ya, tunasnya lah. lagi ya. itu. Tapi sudah Jadi sudah mulai jalan lah. Sedang berproses lah. Bukunya yang sudah dibuat Mas Tasmin bisa ditunjukkan nggak? Gitu. Oh, oh, bukunya. Buku yang telah, iya, yang telah dibuat Mas Tarsimin itu kayak apa sih? Perlu bisa di-share kayaknya ya? di-share. Bisa Bisa aja. ke-share. Oh, iya. Hah? Nah, bagus nih. Oh, kok bisa? Nih, bisa. Baru tahu juga nih.
Ini bukunya Hmm. Ini sudah dipublikasikan eh, umum atau masih sudah belum. diterbitkan? Belum. Kita cetak waktu itu untuk ini doang piloting yang SMK 2 Jogja, Iya, SMK iya. Muhammadiyah Melati. Ini bukunya. Nah, Ya. saya nggak tahu ini tujuannya sosial, profesional, atau gimana, Mas Tarsimin, untuk Ah, buku ini. jadi Kalau sosial, kita bisa bantu untuk mensosialisasikan. Kalau ya, profesional juga bisa kita bantu kalau memang ini layak gitu ya. ya, Untuk sekolah-sekolah kan bisa kerjasama sama Dignas tuh, ya Hmm, kan? jadi sebenarnya eh, bahkan ini kan sebenarnya dibikin udah lama ya, tahun 2000 berapa tuh? 2010 buku ini ya. Nah, bahkan sekarang Toyota itu membuat program, apa namanya, program yang kurang lebih sama nih. Baru mulai tahun berapa tuh? Ada namanya Kaizen Goes to School. Kaizen Goes to School. Nah, itu jadi programnya dia juga sebenarnya. Nah, tapi ya kalau saya sih mikirnya apa namanya, Kaizen kan mungkin lebih ke Jepang-Jepangan lah ya. Jadi mungkin problem solving itu mungkin menjadi salah satu hal yang mungkin jadi ciri khas nanti di kita lah gitu sih. hmm, Gitu. Jadi tapi poinnya mungkin karena kan masing-masing problem solving kan banyak ya, metode-metode ya mungkin di Astra gitu ya, kan punya program sendiri ya. Ya. Cara-cara sendiri itu akan sangat umum gitu. Jadi saya pikir sih kalau saya bilang ya mungkin nanti ya kita versi 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 kita gitu, versi kita gitu sih. iya, iya. Nah, cuma Bagus. bedanya adalah versi kita itu kalau bisa, karena ini kan kadang-kadang orang industri aja nih yang mulai ini ya. Tapi kalau Iya, anak-anak ya anak-anak kan sebenarnya juga perlu kan bagaimana iya, nata apa namanya, nata tempat rumah kita, bagaimana apa namanya, memperbaiki di rumah kan banyak konsumsi air, konsumsi listrik. Banyak lah iya, gitu ya. Nah, kalau bisa nanti bukan misalnya bikin permainan-permainan gitu ya, kayak bagaimana apa game-game terkait dengan apa yang modern-modern sekarang kan, kayak misalnya robot apa-apa gitu kan, bisa juga tuh ke iya. situ ya. Nah, jadi bagaimana cara berpikir aja sih kalau saya ini, Jadi yang dilatih sebenarnya cara berpikirnya ya. cara berpikirnya, cara berpikirnya. Nah, luar biasa. Sama Jadi, culture ya, culture. Kan betul, karena kalau 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 cara berpikir itu apa namanya sudah dapat, gitu kan. Nah, berikutnya kan tinggal experience-nya saja sebenarnya gitu ya. Itu aja sih. Ya. Jadi kadang-kadang Betul. cara bisa diajarin sih. Memang inilah yang cara kita akan ajarin gitu. Tapi menurut saya justru nanti kenapa saya kepikirannya adalah kita harus bangun komunitas, karena pada saat komunitas itu mereka bisa sharing cara ini dipraktekkan jadi gimana ya gitu kan. Oh, kesusahannya Iya, apa, kemudian kesulitannya apa, kemudian Ya, ya. frustasinya apa gitu kan. Nah, itu hanya ada kalau cara itu diimplementasikan gitu kan. Nah, jadi betul, kalau betul. bisa berkomunitas, maka nanti bisa saling sharing, bisa saling apa namanya, bahkan even mungkin memperbaiki caranya gitu loh. Tapi paling tidak kita ajarin sesuatu cara, problem solvingnya caranya begini, kemudian kita berkomunitas sehingga sama-sama komunitas itu bisa saling sharing suka dukanya pakai cara itu gitu. Filosofinya kurang Oke lebih lah, gitu. kita doakan Siap. sukses Ya. programnya Luar Mas biasa nih. Tarsimin ini. Kalau Sukses ditanya ini sukses. sosial atau komersial, awal kita akan sosial aja dulu, gitu kan, supaya Sosial ada dulu. komunitas, ya, supaya ada Ya, komunitas. Ya, ya. Jadi untuk anak-anak sekolah ya, Yes. coba nanti coba Nah, kalau kita akan koneksikan kan di sini ada sekolah alam nih, sekolah alam nah, Cikeas ya. ya, Nanti coba nanti saya bantu komunikasikan kalau dia ada program masalah problem solving, nanti bisa diundang Mas Tarsimin gitu kan untuk ngisi atau ya, apa boleh, gitu. boleh, boleh, Ya kan? Jadi boleh. kita coba bantu Ya, jembatani, terutama ya, sekolah-sekolah swasta lah ya, yang ya, swasta sekolah boleh, swasta kan negeri biasanya ada sesuatu yang baru gitu kan. boleh. Kita coba nanti Ya, komunikasikan, insya Allah lah ya. Siapa betul, tahu ada betul, akses gitu. betul, betul. Kalau ada masukan dengan senang hati lah, saya juga masih terus improve itu juga.
Ya kita bersinergi lah Mas Tarsimen Ya, di sini Siap, kita kan satu satu komunitas juga di ya, angkatan. ya, Apapun yang bisa kita lakukan kita bisa bantu ya kita saling siap, bantu, saling dorong, saling anu lah siap, berkontribusi satu sama lain lah gitu kira-kira. siap, 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 siap. ya. Oke Fis, udah satu Oke, jam 11 menit Fis. iya, mantap lah. Terima kasih waktunya Luar ya Mas biasa ini. Tarsimin. Wes, thank you. Luar Thank biasa you. Terima ceritanya. kasih. Kayaknya Terus jadi kita kenal lebih dekat lagi sama Mas Tarsimin kan. Dan dulu itu gak Ya, pernah ya. tadi ngobrol ya Fis. seperti yang sudah kita sebutkan tadi di awal, mudah-mudahan nanti ini jadi awal dari eh, hal yang baru yang lain mungkin kan, ya kan mungkin nanti didengar sama Betul, teman-teman lain, terus bisa saling betul. menghubungkan, bisa saling bersilaturahmi lagi gitu. Jadi itu Ya, memang tujuan kita kan itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat ya, keluarga Mas, juga salam buat siap. keluarga. Terima kasih Mas Semoga Visto, kita Mas bisa J. ketemu lagi nanti di Sama-sama Siap, waktu yang Mas akan datang. Tarsimen. siap. Ya, Thank you. Ini Terima kasih. sehat selalu ya, Sehat sukses buat selalu. semuanya, mm-mm. sama buat keluarga gitu. Ya. Kita akhiri Fis acara malam ini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Visto. Saya J, salam sehat, salam Salam sukses, sehat. terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.